Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandia. Dan saya Ainaya Alifia Lahfan. Kami di sini akan kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas sedikit makalah kami yang bertema Al-Aswatul Arabiyah atau bunyi-bunyi bahasa Arab. Di sini saya akan membahas bunyi bahasa Arab dan pengajaran bunyi bahasa Arab. Nah, bunyi itu merupakan salah satu bahan kajian linguistik dalam tataran fonetik dan fonemik. Pastinya setiap bahasa itu memiliki bunyi-bunyi yang spesifik. Nah, hal inilah yang membedakan bahasa-bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lainnya. Nah, langsung saja ke bunyi bahasa Arab. Bunyi bahasa Arab itu memiliki 3 bunyi. Yang pertama, bunyi vokal, bunyi konsonan, dan yang terakhir yaitu diftong. Bunyi vokal. Bunyi vokal itu bunyi vokal bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama A, di mana dilambangkan dengan harokat fathah, kemudian I dilambangkan dengan harokat kasroh, dan yang terakhir itu U, di mana ini dilambangkan dengan harokat domah. Yang kedua ada bunyi konsonan. Bunyi konsonan dalam bahasa Arab ini ada 28 huruf, yaitu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, shod, dod, to, do, ain, ghin, fa, of, kaf, lam, mim, nun, wawu, ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu diftong. Diftong ini merupakan lafad ai, di mana itu dilambangkan dengan harokat fathah yang kemudian diikuti oleh huruf ya sukun. Kemudian pada huruf au, di mana dilambangkan dengan harokat domah yang diikuti dengan huruf wawu sukun. Yang pertama, makhraj rongga mulut dan tenggorokan. Hurufnya yaitu alif, wawu, ya, ha, hamzah, ha, a, dan ghin, kho. Nah, selanjutnya yaitu makhraj lidah yang terdiri dari 9 makhraj, yaitu kaf, qaf, kho, shin, dod, lam, ro, nun, ta, dal, to, fa, dal, do, kemudian yang terakhir sod, zain, sin. Nah, yang ketiga yaitu makhraj pada bibir, yaitu fa, mim, dan ba. Selanjutnya yaitu sifat huruf. Sifat huruf ini terbagi menjadi 2, yaitu hamas dan jahar. Nah, tentunya kalian sudah tahu dan sudah hafal karena kita sudah mempelajarinya pada semester 1 dan 2. Kemudian ada mad qasr. Nah, dalam bahasa Arab ini ada bunyi mad yang artinya itu vokal panjang. Hurufnya itu ada alif, wawu, ya. Nah, sedangkan qasr itu artinya lawan dari mad, yaitu dibaca pendek, bunyi pendek. Selanjutnya yaitu syiddah dan tanwin. Nah, dalam syiddah dan tanwin ini merupakan kekhususan bahasa Arab dalam bunyi. Ya, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, saudari Sa'diyah, yang telah menjelaskan tentang makna dan lainnya tentang al-aswat al-arabiyah, yaitu bunyi-bunyi bahasa Arab. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi fonetik dan tujuan diajarkannya bunyi-bunyi bahasa dan teknik pengajaran bunyi-bunyi bahasa Arab. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan
tentang urgensi fonetik dan tujuan diajarkannya al-aswat al-arabiyah, bunyi-bunyi bahasa Arab. Ya. Kama arafna jami'an, seperti apa yang telah kita ketahui bersama, anna bunyi bahasa adalah sesuatu yang pertama kali dijumpai pembelajar bahasa yang baru, yang mana dia mulai mendengar bunyi-bunyi bahasa yang mana sebelumnya dia tidak pernah mendengarnya. Ya, dia mendengar perbedaan tata bunyinya, baik dari segi aksentuasi, ritme, dan intonasi. Maka dari itu, dalam pembelajaran bunyi bahasa fonetik ini bertujuan untuk mempermudah para pembelajar bahasa asing, khususnya bahasa Arab sendiri, dalam mengatasi kesulitan-kesulitan menuturkan bunyi-bunyi bahasa Arab, sehingga bunyi-bunyi tersebut dapat diucapkan dengan baik dan benar. Ya, apabila seseorang, khususnya para pelajar khususnya yang belajar bahasa Arab, dapat menuturkan bunyi-bunyi bahasa Arab dengan baik dan benar, yang mana mereka ini nantinya akan membantu mereka dalam menguasai keterampilan berbahasa. Ya, kan dalam untuk menguasai bahasa Arab ini kan memiliki 4 keterampilan ya dalam berbahasa, yang mana ada maharoh istima, maharoh kalam, maharoh kiroah, wa maharoh kitabah. Nah, itu kalau misalkan seorang pelajar itu bisa menguasai bunyi-bunyi bahasa Arab dengan baik dan benar, maka seseorang tersebut ataupun pelajar tersebut dapat menguasai 4 keterampilan bahasa ini dengan mudah, ya. Yang mana dia dengan mudahnya dia bisa menguasai keterampilan di maharohnya, terus di maharoh istimanya, maharotul kalam, maharotul qiraah, dan maharoh kitabah. Itu ya, urgensi atau tujuan diajarkannya al-aswat al-arabiyah, bunyi-bunyi bahasa Arab, ya. Adapun kesulitan-kesulitan bunyi bahasa Arab yang sering dihadapi oleh para pembelajar bahasa Arab, khususnya bagi yang non Arab ya, itu terdapat ya, ada beberapa kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Ya, di sini saya akan memaparkannya sedikit satu persatu. Untuk kesulitan yang pertama, biasanya seseorang pelajar yang non Arab berarti bukan asli dari Arab ya. Ketika dia belajar bahasa Arab, itu mereka menemukan kesulitan yang mana mereka kesulitan untuk membedakan antara bunyi yang berbunyi panjang dan bunyi yang dibaca pendek. Contohnya saat dia membedakan untuk mengucapkan kutubun, nah, dengan kitabun. Kan kalau misalnya kutubun itu kan dibacanya pendek semua, dan kitabun, nah, tak tersebut itu dibacanya panjang. Nah, kadang para pelajar itu susah untuk membedakan mana bunyi yang dibaca panjang, mana bunyi yang dibaca pendek, seperti itu ya, untuk kesulitan yang pertama. Lanjut, untuk kesulitan yang kedua, itu para pelajar khususnya yang non Arab ini, kesulitan mereka yang sering dihadapi yaitu menuturkan bunyi pada huruf yang bertasydid, kayak gitu. Kadang mereka sulit untuk ngomong bunyi yang bertasydid, jadi terasa agak berat ya. Contohnya istaqarra. Nah, itu ada ro itu bertasydid, jadinya istaqarra. Nah, terus untuk kesulitan yang ketiga, yaitu para pelajar mendapatkan kesulitan dalam menuturkan asyamsiyah dengan al-qamariyah.
Nah, mereka memang agak sulit, kadang semuanya dibacanya al jelas, sedangkan buat al-Qomariyah dan asyamsiyah itu kan berbeda ya. Contohnya saat mengucapkan kata asyukru. Nah, ini yang saya ucapkan yaitu asyukru itu asyamsiyah. Adapun yang al-Qomariyah contohnya al-kitabu. Al-kitabu. Nah, kalau kita mengucapkan al-Qomariyah ini harus jelas, diibaratkan sejelas-jelasnya kita melihat terangnya bulan, seperti itu. Ya, lanjut. Untuk kesulitan bunyi-bunyi bahasa yang dihadapi oleh pembelajar bahasa Arab yang khususnya non-Arab itu selanjutnya yaitu membedakan bunyi huruf yang sifatnya sama. Contohnya seperti sifatnya huruf sod dan sin, sod sa, ataupun makhraj yang berdekatan hurufnya, berdekatan sifatnya, bukan hurufnya tapi berdekatan baik sifat ataupun makhrajnya, seperti mengucapkan huruf ha dan h. Nah, itu kadang pelajar itu yang khususnya non Arab ya masih mengalami kesulitan ya. Untuk kesulitan selanjutnya yaitu menuturkan tanwin ya. Contohnya hadza kitabun jadidun. Nah, dun. Nah, itu yang biasanya belakangnya berakhiran n itu menuturkan tanwin ya. Hadza kitabun jadidun. Nah, untuk kesulitan selanjutnya yaitu yang sering pelajar hadapin, membedakan huruf-huruf yang menggunakan tanda yang panjang dipergunakan dalam ungkapan dan bunyi-bunyi konsonan pada waktu bersamaan. Jadi contohnya saat mengucapkan sowama dengan yasumu, sowama yasumu, au baya'a yabi'u. Ya, itu biasanya tuh cara membedakan menggunakan tanda-tanda bunyi yang panjang dipergunakan dalam ungkapan dan bunyi-bunyi konsonan pada bersamaan. Itu kadang para pelajar khususnya yang non Arab, belajar bahasa Arab itu kadang mereka mengalami kesulitan di situ. Nah, untuk kesulitan yang terakhir yaitu tentang mensukunkan huruf akhir pada satu kata ya. Itu contohnya udkhul kayak gitu ya. Kurang lebihnya itu tentang kesulitan yang dihadapi oleh pelajar bahasa Arab yang non Arab. Jadi dia belajar bahasa Arab bukan asli dari Arabnya gitu ya. Itu biasanya kesulitan yang ia hadapi. Lanjut, untuk pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran bunyi-bunyi bahasa Arab ya. Adapun teknik pengajaran bunyi-bunyi bahasa Arab, jadi kalau misalkan saya menjelaskan teknik pengajaran bunyi-bunyi bahasa Arab, otomatis di sini sudah pengimplementasian ataupun pengaplikasian pembelajaran bahasa Arab khususnya pada al-aswat al-arabiyah, bunyi-bunyi bahasa Arab. Ini bagaimana sih teknik cara ngajarnya, itu guru ngajar ke muridnya seperti apa? Yang pertama itu bisa dengan pendahuluan. Nah, pada langkah awal guru untuk pendahuluan ini guru mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana mengucapkan bunyi-bunyi bahasa Arab yang sesuai dengan makhrajil hurufnya. Seperti ngomong kho, ya guru harus memberikan contoh dulu. Misalnya kho, jadi nanti murid bilang kho,
Nah, kho itu letakkan di sini. Cara mengucapkannya gini, makrojnya itu ada di sini gitu. Kho, terus sha, so, dan yang lainnya tentang bagaimana mengucapkan bunyi-bunyi bahasa Arab yang sesuai dengan makhrojil hurufnya. Untuk teknik yang kedua itu ada teknik peniruan. Nah, pada langkah ini pembelajar bahasa Arab mengikuti apa yang diucapkan oleh guru. Nah, pembelajaran diminta untuk menirukan bunyi apa yang telah dikatakan oleh guru. Semisal guru mengatakan bunyi-bunyi bahasa Arab, misalnya huruf A, ya dibuka mulutnya kalau ngomong A kayak gitu. Terus kalau ba, terus ya nanti guru tuh memberi contoh dulu, baru si siswa atau pemurid itu bisa mengikutinya apa yang dikatakan oleh guru kayak gitu. Terus untuk yang ketiga yaitu tentang pembedaan. Nah, pembedaan adalah menentukan bunyi huruf yang berdekatan makrojnya ataupun sifat hurufnya hampir sama. Nah, untuk mengetahui pembedaan ini dapat dilakukan dengan beberapa drill ataupun tes ya kepada siswa. Yang pertama, bisa menentukan bunyi di antara 3 huruf dan murid diminta untuk membunyikannya. Semisal, guru itu menyodorkan 3 huruf. Ada sa, so, dan sha. Nah, ketika itu guru ngomong so. Nah, si murid menentukan di antara 3 huruf ini. Jadi kan ditulis dulu ya, so, sa, sha. Nah, nanti si murid harus menunjukkan apa yang dikatakan oleh guru. Semisal guru ngomong huruf sha, murid harus langsung nunjuk ini huruf sha, seperti itu. Terus buat cara pembedaan yang kedua yaitu pembedaan dengan cara mengetahui bunyi yang hampir sama. Nah, ada teknik terbaik untuk menjelaskan perbedaan bunyi yang hampir sama. Itu untuk teknik pembedaan sendiri. Ya. Lanjut ke teknik selanjutnya yaitu ada teknik aplikatif. Nah, teknik aplikatif yaitu merupakan drill atau evaluasi ya dalam pengujian tes yang dilakukan dalam interaksi antara guru dengan murid tentang penerapan bunyi-bunyi pada konteks baru. Seperti guru meminta murid untuk mengucapkan salah satu huruf hijaiyah, lalu guru mengamati ucapan mereka dalam mengucapkan bunyi-bunyi tersebut. Jadi, kalau yang aplikatif ini sistemnya langsung ke siswanya ataupun ke muridnya. Semisal guru bilang, coba antum bilang huruf kho. Nah, nanti si murid langsung menirukannya kho. Nah, oh iya, kalau ngucapin huruf kho itu harus dari sini. Nah, guru ini ketika murid mengucapkan huruf kho, otomatis guru mengamati apakah yang si siswa ataupun murid ini menirukan makroj yang diucapkan guru ini benar apa belum atau tidak. Di situ bisa langsung diamati oleh seorang guru. Nah, untuk teknik yang terakhir yaitu bisa dilakukan dengan teknik evaluasi tertulis. Ya, yang mana tujuan dari teknik evaluasi tertulis ini untuk mengetahui bahwasannya murid telah memahami bunyi-bunyi bahasa Arab apa belum. Nah, selain itu juga menanamkan dan menetapkan tentang bunyi-bunyi huruf dan bentuk tulisannya. Jadi murid ini tahu tentang bunyi hurufnya dan juga tulisan hurufnya seperti apa. Jadi tidak hanya bunyi yang ia dengar, tapi ia juga mengetahui tulisan yang benarnya. Tuh. Nah, yang terakhir tujuan tentang evaluasi tulis itu untuk melatih murid menulis huruf, kemudian menjadi kata dan kalimat. Ya, kurang lebih penjelasan saya tentang tujuan bunyi-bunyi bahasa Arab, urgensi al-aswat al-arabiyah dan teknik pengajaran bunyi-bunyi bahasa itu seperti apa. Ya, kurang lebih
Seperti itu apa yang telah saya jelaskan tadi. Untuk kesimpulannya, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, saya akan menyimpulkan bahwasanya kesimpulannya kalau bunyi merupakan salah satu bahan yang menjadi kajian linguistik ya, dalam tataan fonetik maupun fonemik. Nah, setiap bahasa pasti mempunyai bunyi-bunyi bahasa yang spesifik. Khususnya bunyi dalam bahasa Arab ini, bunyi bahasa Arab dibagi menjadi 3 ya, yaitu bunyi vokal, al-aswat, al-sautiyah atau al-harokat. Terus ada bunyi konsonan, al-aswat, as-somit, as-somit, as-samitah ataupun al-aswat al-huruf, dan yang terakhir yaitu diftong. Untuk pengajaran bunyi-bunyi bahasa Arabnya itu bisa dengan makhraj rongga mulut dan tenggorokan, makhraj lidah dan makhraj bibir ya. Cukup sekian dari saya dan rekan saya Sa'dia. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, barangkali ada kekurangan ataupun kekurangan dari kami, mohon maaf ya tentang penjelasan al-aswat al-arabiyah ini, bunyi-bunyi bahasa Arab. Syukron ala ihtimamikum wa akhiran naqulu lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.